Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabar nih Bu Yulis? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Bu Yulis, maksud saya hari ini untuk berbincang sama Bu Yulis ini, kita akan melakukan observasi akademik di kelas yang nanti Bu Yulis lakukan. Namun sebelumnya Bu Yulis ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yulis. Jadi di sini maksudnya observasi, baru nanti kita melakukan observasi di kelas yang nanti Bu Yulis ajarkan. Gimana nih Bu Yulis? Sudah siap belum? Ya, sudah siap Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Yulis sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Yang pertama nih Bu Yulis, dari rencana pembelajaran yang sudah Bu Yulis buat, tujuan pembelajaran yang akan Bu Yulis capai untuk murid-muridnya apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu Mita memahami sikap dan perilaku wirausahawan dan murid mampu menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa dalam bidang multimedia. Jadi tadi kalau saya dengar tujuannya ada dua kalau tidak salah ya Bu Yulisa. Yang pertama tadi murid mampu memahami apa itu perilaku dan sikap wirausaha. Kemudian tadi yang kedua saya dengar juga siswa atau murid tadi mampu menganalisis mengenai produk barang dan jasa di bidang apa tadi Bu Yulis? Di bidang multimedia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bu Yulis capai. Oke Bu Yulis, dari tujuan pembelajaran tersebut, menurut Bu Yulis, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Area yang dikembangkan itu secara kognitif, murid mampu memahami sikap dan perilaku wirausaha serta mengetahui peluang usaha, produk barang dan jasa di bidang multimedia. Yang kedua, secara psikomotorik, murid mampu menghasilkan produk barang dan jasa di bidang multimedia yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran praktik. Yang ketiga itu ada area sikap dan afektif, murid mampu menerapkan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi tadi kalau saya dengar area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yang Bu Ilis lakukan tadi ada tiga ya Bu Ilis ya. Yang pertama tadi adalah kognitif, artinya murid mampu menganalisis mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian tadi saya dengar juga yang kedua tadi apa tadi? Psikomotorik ya. Nah di psikomotorik siswa nanti mampu membuat produk ya yang terkait dengan bidang multimedia seperti itu. Dan yang area pengembangan yang ketiga itu adalah afektif yang berkaitan dengan sikap yang akan diterapkan murid di wirausahanya seperti itu. Oke, jadi sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yang akan Yulis lakukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya berikutnya itu adalah kira-kira strategi yang akan Ibu Yulis gunakan dalam proses pembelajaran itu strategi yang seperti apa? Strategi yang disiapkan itu menggunakan pembelajaran ini yaitu problem based learning. Kenapa Bu Yulis menggunakan problem based learning dalam proses pembelajaran ini? Karena dalam pembelajaran ini murid diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri hal-hal yang terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi Bu Mita, murid-murid ini nanti akan membentuk kelompok kecil dan mereka akan mendiskusikan dan memecahkan hal-hal apapun yang terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha. Untuk pembelajaran praktiknya nanti akan dilakukan di minggu depan Bu Mita. Jadi untuk hari ini strategi yang dipersiapkan itu adalah problem based learning. Jadi nanti maksud Bu Julis siswa nanti dibentuk dalam kelompok kecil, kemudian nanti disuruh untuk memecahkan apa tadi Bu Julis masalah ya mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian nanti pembelajaran prakteknya itu akan dilakukan di minggu depan. Oke Bu Yulis, itu tadi sudah ada 3 pertanyaan yang saya ajukan untuk pra-observasi di kelas yang nantinya kita akan melakukan observasi ketika Bu Yulis melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira hari apa dan jam berapa saya bisa melakukan observasi pembelajaran Bu Yulis?
Selainnya saya ada jam mengajar, Bu Oh, Mita. kebetulan sekali. Setelah ini ya, Bu? Iya, boleh dilakukan di jam ketiga dan jam ketiga dan keempat, Bu Yulis, hari ini bisa kita lakukan observasi artinya ya. Oke, Bu Yulis, nanti saya akan menghubungi Bu Yulis lebih lanjut. Nanti sekitar jam ketiga dan keempat saya akan ke kelas Bu Yulis di kelas berapa tadi, Bu? Kelas 11 multimedia. Di kelas 11 multimedia. Oke, Bu Yulis, mungkin itu saja yang kita bahas dalam praobservasi. Sampai ketemu di kelas 11 multimedia. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Yulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Baiklah ketua kelas, silakan dimulai doanya. Selesai, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Tidak? Hadir semua. Alhamdulillah. Ya, baiklah kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, hari ini materinya tentang sikap dan perilaku berwirausaha ya dan peluang usaha produk barang dan jasa di bidang multimedia. Oke, baiklah sebelum itu ke materi. Ada yang tahu wirausaha itu apa? Ya, Khadijah, silakan Khadijah, wirausaha itu apa? Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Selain itu, wirausaha itu apa? Secara singkat? Belum tahu? Iya, Ainil. Usaha mendidik. Oke, Ibu jelasin ya. Ada benarnya dari jawaban Khadijah dan Ainil. Sebenarnya wirausaha itu adalah proses ya di mana kita berusaha secara mandiri ya. Di mana kita ada peluang usaha. Misal kita ada usaha tentang di bengkel, tentang komputer ya. Karena kita di bidang multimedia itu adanya penjualan ya, penjualan produk misal komputer dan sebagainya. Nanti Ibu jelaskan dan paparkan lebih lanjut ya. Untuk tugas hari ini kita buat kelompok dulu ya. Dalam satu kelompok itu 3 orang, dibuat dulu secara diskusi. Nah, nanti kita lanjut menjelaskan itu. Tugasnya adalah membuat ciri-ciri wirausaha ya. Sudah tahu ciri-ciri wirausaha? Tahu. Nah, ya sudah, kita buat dulu kelompoknya. Ya, satu kelompok 3 orang. Nah, dibuat dulu kelompoknya. Silakan. Ya, berhubung di sini ada ganjil 1, ya nggak apa-apa. Satu kelompoknya ada yang berempat ya. Jadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Sudah? Silakan dibuat ciri-ciri wirausaha ya, didiskusikan antar kelompok. Nanti pas ke depan mempresentasikan, ada baiknya satu yang menjelaskan ya. Dibuatkan dulu. Ciri-ciri wirausaha. Iya, ciri-ciri kan. Ya, ya, ya Ibu ini ya ciri sikap dan perilaku seorang wirausaha ya, itu tugasnya.
Ya, ya, dibuat ini. Nah, iya, kayaknya kan udah baca kan. Lo buat. Kamu tuh kayak resiko ya mungkin terus orientasi ke masa depan bertanggung jawab orientasi udah dah ya. Ya, nanti kayak itu juga dikumpulin ibu ya. Iya, lanjut yang kamu buat saja, yang kamu buat ini saja kumpulin ibu ya. Gimana? Nah, nanti kalau ada ini dikirim ibu ya, kasih ke ibu sudah presentasi. Tapi yang presentasi di ini kamu lagi maju dulu ke depannya. Iya, kamu terus ya. Kamu tuh kayak diskusi. Maju tuh melo, maju tuh melo. Maju kayak maju dong. Maju tuh nunjuk. Maju tuh nunjuk apa? Maju, itu diskusi. Ya. Jadilah. Udah. Oke, sudah dibuat anak-anak? Baiklah, siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 1? Silakan maju ke depan. Kelompok 1, D5 dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Perkenalkan diri dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri sikap dan perilaku wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berani mengambil resiko. 3. Suka tantangan. 4. Kepemimpinan. Nah, berarti dari kesimpulan tersebut, ciri sikap dan perilaku wirausaha yaitu ada 4. 1. Percaya diri. 2. Berani mengambil resiko. 3. Suka tantangan. 4. Kepemimpinan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri sikap dan perilaku wirausaha. Kesimpulan dari kami yaitu ada 5. 1. Adanya rasa percaya diri. 2. Berani mengambil resiko. 3. Berjiwa kepemimpinan. 4. Berorientasi ke masa depan. Dan 5. Bertanggung jawab. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Devina. Tantangannya itu seperti apa? Bisa dijawab perwakilan atau lainnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, tantangannya adalah banyaknya pesaing produk terbaru yang dikeluarkan oleh pesaing. Jadi, kita akan menciptakan produk baru. Oke, ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri sikap perilaku wirausaha. Sebelum kami memulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Hodijah. Nama saya Cici Arika Agustania. Nama saya Regina Putri. Baiklah, ciri-ciri atau sikap perilaku wirausaha adalah memiliki jiwa kepemimpinan, selalu optimis, memiliki kebersamaan menghadapi risiko. Nah, itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri sikap perilaku wirausaha. Simpulan dari presentasi kami, bertanggung jawab, bernalar kritis, dan semangat belajar. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham apa itu ciri, sikap, dan perilaku wirausaha? Sudah paham? Ya. Sudah paham. Baiklah, sebelum itu kita bubarkan dulu kelompoknya, kita duduk di meja masing-masing. Biar Ibu jelasin lagi apa itu kesimpulannya, ciri-cirinya. Oke, Ibu menarik simpulan di mana kelompok 1, 2, dan 3. Yang kalian tahu itu mempunyai jiwa kepemimpinan. Iya, kedua itu selalu optimis. Jadi apapun itu yang ada usaha, kalian harus optimis ya. Nggak boleh berpikir secara pesimis ya. Terus bertanggung jawab. Yang namanya usaha itu kita harus bertanggung jawab. Di mana nanti lebih luas lagi, di mana wirausaha itu lebih mencakup luas ya, di mana banyaknya penjualan ya berakibat ke pembelian ya. Terus di situ ada juga semangat belajar. Kalian kan siswa ya, murid. Di mana murid itu dituntut untuk bisa berwirausaha, apalagi kita di anak SMK ya. Itu aja dari Ibu. Suka tantangan juga ada, berani mengambil resiko iya. Itu sudah. Sekian dari Ibu ya. Untuk minggu depan kita akan praktik ya. Kita akan praktik. Sebelum itu kalian kita yel-yel dulu. Bisa berdiri dulu? Kita yel-yel seperti biasa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Mukul? Multimedia? Iya, kita upload dulu. Ya, silakan duduk kembali. Sudah? Sekian materi dan pembelajaran Ibu hari ini. Semangat lagi lebih belajarnya ya. Nah, semoga ke depan kita lebih giat lagi dan praktik ya. Ingat ya, kita praktik akan dilakukan di lab komputer. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bu Yulis, hari ini tadi saya sudah menyaksikan proses pembelajaran yang Bu Yulis lakukan. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.
Kenapa hal ini saya lakukan? Ini sebagai bahan evaluasi kita agar nanti ke depannya bisa terus memperbaiki proses pembelajaran. Nah, Bu Yulis, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Yulis lakukan di kelas 11 multimedia ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Yulis ketika melakukan proses pembelajaran yang sedang saya observasi tadi? Iya. Saya merasa gugup, Bu Miftah. Merasa gugup? Bu Yulis merasa gugup ya? Kenapa Bu Yulis merasa gugup? Karena belum terbiasa diawasi langsung. Oh, jadi gugupnya karena belum terbiasa diawasi secara langsung. Alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik, Bu Miftah. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi perasaan Bu Yulis hari ini awalnya gugup, namun alhamdulillahnya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Oke, Bu Yulis. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Yulis. Ceritakan dong area pengembangan di dalam kelas tadi, langkah-langkah, kemudian tahapan-tahapan yang sudah Ibu Yulis lakukan di dalam proses pembelajaran tadi. Di situ tahapan yang saya buat ialah mendesain rencana pembelajaran MPP. Kemudian area pengembangan yang saya lakukan dengan area kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di mana untuk area kognitif itu murid memecahkan masalah dengan menemukan apa saja yang terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha dengan cara presentasi tadi, Bu. Terus untuk area psikomotorik, murid nantinya mampu menghasilkan produk barang dan jasa di bidang multimedia. Yang ketiga atau terakhir itu area afektif, murid mampu menerapkan sikap dan perilaku dalam berwirausaha. Oke, jadi ada 4 tahapan berarti ya Bu Yulis yang seperti Bu Yulis jelaskan tadi. Jadi tahap pertama tadi itu adalah Bu Yulis mendesain rencana pembelajaran atau RPP, kemudian tadi area pengembangannya itu tadi ada 3. Yang pertama tadi adalah kognitif ya Bu Yulis, jadi dilihat dari pengetahuan murid. Kemudian yang kedua tadi Bu Yulis jelaskan psikomotorik ya dari keterampilannya, dan yang terakhir itu ada afektif atau sikap. Jadi lebih kurang ada 4 langkah atau tahapan yang sudah Ibu Yulis lakukan. Nah, Bu Yulis, jadi kan sudah melakukan langkah-langkah, tahapan. Menurut Bu Yulis di sini, seperti yang sudah Bu Yulis jelaskan tadi, kira-kira proses pembelajaran yang Bu Yulis lakukan tadi sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu Miftah. Memang masih ada kekurangan. Sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Bisa dijelaskan kekurangan ataupun hambatan yang Ibu Yulis hadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi itu seperti biasa, Bu Mita, masih ada beberapa murid yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran, yang artinya murid tersebut kurang aktif. Tidak aktif. Oh, jadi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi itu masih ada kendala. Salah satu contohnya itu ada beberapa murid yang tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut ya Bu. Nah, kira-kira untuk menghadapi masalah ini, hambatan ini, ke depannya apa yang akan Ibu Yulis lakukan agar siswa yang tidak aktif tadi menjadi aktif? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok nantinya Bu Miftah saya kurang memperhatikan murid sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya. Nanti ke depannya untuk mengatasi masalah ini, saya akan mendesain pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid merasa tertarik dalam belajar. Oke, jadi di sini kedepannya Bu Yulis berencana itu akan membuat atau mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti murid itu dikelompokkan sesuai dengan minat, kemudian gaya belajarnya. Ini sangat bagus sekali Bu Yulis ya, karena nanti ini bisa memunculkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kedepannya saya ulangi lagi, Bu Yulis akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Nah, Bu Yulis, kira-kira lagi nih, kapan Ibu Yulis akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya, proses pembelajaran yang akan saya lakukan mungkin di awal semester genap, Bu Miftah.
Jadi rencananya Ibu Yulis akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu di semester genap. Oh iya, ini kan sudah akhir semester ya Bu Yulis ya. Nanti semester genap Bu Yulis akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Yulis, terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya Bu Yulis bisa menerapkan pembelajaran seperti Ibu katakan tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengkondisikan murid sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Semoga bisa terlaksana, semoga Bu Yulis menjadi guru yang penuh ide-ide inovatif dalam meningkatkan hasil belajar muridnya. Saya sudahi dulu observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.